Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Jujur, saya agak kaget seorang pegiat media sosial seperti Denny Siregar bisa memproduksi sebuah film berjudul Sayap Saya Patah yang sedang dirilis di bioskop saat ini. Film ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata, yaitu peristiwa kerusuhan yang terjadi di Makobrimob pada tahun 2018 silam. Denny Siregar pernah mengungkapkan alasan kenapa membuat film ini, yaitu ingin mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kejinya para terorisme berkedok agama. Sebenarnya film ini terlalu riskan, apalagi dirilis di saat yang kurang tepat. Riskan karena nama Denny Siregar terlalu dikenal oleh para kadrun, sehingga banyak yang sangat membenci orang ini. Bahkan saya lihat banyak orang biasa yang juga tidak suka dengan Denny Siregar ini. Terlihat jelas banyak yang berusaha mendowngrade film ini dengan berbagai macam cara. Para kadrun juga seolah kebakaran jenggot mendengar film ini mau dirilis. Lucunya lagi, Denny Siregar malah meladeni mereka dengan canda tawa. Sebenarnya, kalau melihat situasi saat ini, film ini akan sulit menjangkau banyak orang. Faktor pertama adalah ada nama Denny Siregar, meskipun hanya seorang produser. Namanya terlanjur dianggap sebagai biang keributan di media sosial, meski kita tahu dia memperjuangkan NKRI dengan cara yang agak frontal. Faktor kedua sekaligus faktor utama menurut saya adalah momen perilisan yang kurang tepat, yaitu di saat kasus Ferdy Sambo sedang on fire. Apalagi ditambah isu konsorsium 303 dan julukan Kaisar Sambo seperti informasi grafis format PDF yang viral di WhatsApp saat ini. Publik sedang kesal dengan institusi Polri. Tingkat kepercayaan publik terhadap polisi sedang menuju titik terendah sepanjang masa. Tapi ada satu hal menggelitik yang ingin saya bahas, yaitu film Sayap Saya Patah yang dikabarkan adalah hasil plagiat dari sebuah film berjudul Broken Wings dari India. Yang menyebarkan informasi tentang plagiarisme ini adalah orang yang katanya seorang dosen. Kalau benar dosen berkomentar seperti itu, maka dosen ini gobloknya bukan main. Dari sinopsisnya saja sudah ketahuan kalau Sayap Saya Patah terinspirasi dari kisah nyata. Sedangkan film Broken Wings yang dimaksud jalan ceritanya beda. Sejak kapan peristiwa kerusuhan di Makobrimob sama persis dengan kisah lain di dunia ini? Dan fakta lainnya adalah ada beberapa film sekitar 3 atau 4 film yang memiliki judul yang sama, yaitu Broken Wings. Lantas, apakah semua film tersebut isinya sama dan mirip? Tentu tidak. Bahkan, ada yang menuduh bahwa film ini plagiat film yang bahkan belum dirilis, meski judulnya sama jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah narasi dan cocok logi yang gobloknya sungguh gila. Ada film terbaru berjudul Prey yang mendapatkan reviewnya bagus sekali. Tapi kalau dilihat ke belakang, ada beberapa film sebelumnya yang juga berjudul Prey
tapi isinya berbeda. Apakah itu bisa disebut plagiat? Judul sama bukan plagiat. Sama hal, judul lagi yang sama. Tidak bisa disebut plagiat. Saya melihat bahwa ini hanyalah upaya untuk membuat agar film ini dibenci dan mencegah orang lain menonton film ini. Apalagi saya melihat di media sosial banyak yang percaya mentah-mentah dengan narasi plagiarisme ini. Tapi dari sini kita jadi paham, memang di negeri ini banyak kadrun dan kelompok yang mabuk dengan agama. Ternyata sebuah film bisa bikin banyak orang kebakaran jenggot. Jadi bisa dikatakan para pemuja intoleransi, radikalisme dan terorisme sangat banyak jumlahnya di negara ini. Terlepas dari nama Denny Siregar yang bikin banyak orang kepanasan dan momen perilisan film yang tidak pas. Banyak yang berusaha memberikan citra buruk tentang film ini. Mulai dari share jumlah penonton yang hanya sedikit, screenshot tempat duduk masih banyak yang kosong, menyebut film ini plagiat film luar, dan lain-lain. Memang ini sangat mengerikan jika kita melihat fenomena ini. Banyak yang otaknya melenceng, yang kalau tidak segera diberesi pemerintah, maka bom waktu ini bakal meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Kalau mereka marah, bahkan kesal dengan film Sayap-Sayap Patah, berarti memang ada yang tidak beres dengan otaknya mereka. Atau kejiwaannya perlu diperiksa. Itu film dibuat dari kisah nyata. Kalau kesal, bukankah itu sama artinya dengan mereka membela aksi brutal terorisme? Salam waras, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.